Dihina saat melamar anak Pak Lurah, tukang becak ini pergi tanpa jejak. 3 tahun kemudian, ia kembali sebagai pria sukses dengan identitas mengejutkan yang menggemparkan desa. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Rino mengayuh becaknya perlahan di sepanjang jalan desa yang teduh, di bawah rindangnya pepohonan jati dan rambutan. Matahari baru saja naik, embun masih menempel di rumput-rumput liar di pinggir jalan. Ia menyeka keringat di dahinya dengan handuk kecil lusuh yang selalu tersampir di bahunya. Sudah 5 tahun lebih ia menjalani profesi ini, bukan karena tak ada pilihan lain, tapi karena ia tahu, hidup tak selalu harus berawal dari tempat tinggi. Warga mengenalnya sebagai sosok yang sopan, rajin, dan murah senyum. Setiap pagi, ia selalu membantu nenek-nenek membawa belanjaan dari pasar, bahkan tanpa dibayar. Ia juga tak pernah menolak saat anak-anak sekolah minta diantar meski ongkosnya hanya recehan. Yang penting halal, begitu prinsip hidupnya. Namun ada satu hal yang tak pernah diketahui siapapun, tentang isi hatinya. Diam-diam, Rino menaruh hati pada seorang gadis di desa itu. Bukan gadis biasa, tapi anak Pak Lurah, Nisa. Seorang wanita muda yang sopan, cerdas, dan dikenal dengan senyum manisnya. Setiap kali Rino melihat Nisa melintas di depan balai desa, mengenakan gamis sederhana dan kerudung putih bersih, hatinya berdesir tak karuan. Tentu saja, Rino sadar diri. Ia tahu jurang status sosial yang terbentang begitu jauh. Nisa adalah putri dari pemimpin desa, perempuan berpendidikan tinggi yang konon akan dijodohkan dengan pria dari kalangan pejabat kota. Sedangkan dirinya, hanya tukang becak dengan penghasilan pas-pasan, yang bahkan belum mampu membeli rumah sendiri dan masih tinggal di pondok peninggalan almarhum ayahnya. Namun rasa itu tumbuh tak bisa dikendalikan. Setiap kali Rino mengantar ibu-ibu ke pasar dan mendengar mereka bercerita tentang kebaikan Nisa, hatinya makin yakin bahwa gadis itu bukan hanya cantik, tapi juga berhati mulia. Satu waktu, saat Nisa berjalan sendirian sepulang dari mengajar di PAUD desa, Rino menghentikan becaknya dan menawarkan tumpangan. Nisa menolak dengan halus, namun senyum dan nada lembutnya menancap dalam di hati Rino. Itu menjadi pertemuan paling berkesan dalam hidupnya, meski hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuatnya berpikir sepanjang malam. Sejak hari itu, Rino mulai rajin memperbaiki becaknya. Ia menyisihkan uang untuk membeli kemeja baru di pasar malam. Ia bahkan belajar bicara lebih halus dan memperbanyak doa setelah salat. Semua karena satu alasan, ia ingin menjadi lebih baik. Bukan demi desa, bukan demi warga, tapi demi seseorang yang mungkin tak pernah menyadari bahwa tukang becak sederhana ini menyimpan cinta tulus untuknya. Di hatinya tumbuh harapan, meski kecil dan rapuh. Siapa tahu, Tuhan menyentuh hatinya. Siapa tahu, seseorang seperti aku juga berhak mencintai, batinnya. Dan dalam diam, Rino mulai menyusun niat besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit pagi itu cerah. Burung-burung berkicau seakan menyambut semangat baru yang tumbuh di dada Rino. Setelah berbulan-bulan memendam rasa, menimbang perasaan dan merapikan keberanian yang tercecer, akhirnya Rino memutuskan, hari ini, ia akan melamar Nisa. Ia bangun sebelum azan subuh, membersihkan diri, dan mengeluarkan pakaian terbaiknya, kemeja putih polos yang disetrika rapi, celana hitam sederhana, dan sandal kulit yang ia simpan khusus untuk acara penting. Di kantong bajunya, tersimpan sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana. Cincin itu ia beli dari hasil menabung selama 6 bulan. Bukan berlian, tapi cukup untuk mewakili ketulusan hatinya. Sebelum berangkat, ia memeluk foto almarhum ibunya yang tersimpan di dinding rumah. Bu, doakan Rino hari ini. Semoga niat baik ini diterima, bisiknya lirih dengan mata berkaca-kaca. Rino tidak membawa becak hari itu. Ia memilih berjalan kaki ke rumah Pak Lurah, rumah terbesar di desa, bercat krem dengan halaman luas dan 2 mobil terparkir di garasi. Jantungnya berdegup cepat, tangan gemetar, tapi langkahnya tetap mantap. Setibanya di depan gerbang, ia sempat ragu. Namun ia menegakkan badan dan mengetuk pintu pagar. Seorang pembantu membuka dan terkejut melihat siapa yang datang. Pak Rino? Ada perlu apa ke sini, Pak? Tanya si pembantu. Saya ingin bertemu Pak Lurah. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, jawab Rino dengan sopan. Tanpa disangka, hari itu ternyata rumah Pak Lurah sedang ramai. Beberapa tamu berdasi duduk di teras. Ada Pak Camat, Ketua RW,
dan beberapa tokoh masyarakat desa. Rupanya sedang ada pertemuan membahas pembangunan pasar baru. Pak Lurah yang duduk paling tengah, dengan kopiah hitam dan sarung mewah, melirik Rino dari ujung mata. Tatapannya tajam, penuh selidik. "Ada apa, Rino? Butuh bantuan?" tanyanya dengan nada sinis. Rino menunduk sopan, lalu memberanikan diri mendekat. "Maaf, Pak Lurah. Saya datang hari ini bukan untuk minta bantuan. Saya datang dengan niat serius. Saya ingin melamar anak Bapak, Nisa." Sejenak, keheningan menyelimuti halaman rumah. Wajah tamu-tamu yang semula serius langsung berubah tegang. Lalu, beberapa detik kemudian, tawa pecah di mana-mana. "Apa? Tukang becak mau melamar anak Pak Lurah?" kata salah satu tamu sambil tertawa terpingkal-pingkal. "Masya Allah, ini serius? Jangan-jangan Rino salah minum obat," kata yang lain sambil menepuk paha. Pak Lurah berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. Ia menatap Rino seakan tak percaya. "Kamu ini mimpi apa, hah? Nisa itu sarjana, guru, putri lurah. Dan kamu, cuma tukang becak. Cermin pun kau pecahkan, karena tak sanggup melihat dirimu sendiri," hardiknya. Rino tetap diam, wajahnya menunduk dalam. Tapi ia tak lari, tak juga membalas. Ia hanya membuka kotak kecil dari saku bajunya dan menaruhnya di meja, di hadapan Pak Lurah. "Cincin ini sederhana, tapi niat saya tulus. Kalau saya tidak diterima, saya bisa pergi. Tapi tolong jangan hina saya di depan orang banyak, Pak," ucapnya lirih, suaranya gemetar. Namun Pak Lurah malah menendang kotak itu hingga jatuh ke tanah. "Keluar dari rumah saya, sekarang juga. Sebelum saya panggil Hansip," bentaknya. Dengan langkah perlahan, Rino memungut cincin itu dari tanah. Ia menatap semua orang, satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ramah kini penuh ejekan. Tapi ia tak marah, tak menangis. Ia hanya menunduk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan rumah megah itu dengan langkah yang tetap tenang, namun hati yang remuk redam. Di dalam rumah, Nisa melihat semuanya dari balik tirai jendela. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya menetes pelan, membasahi pipinya. Ia tahu, baru saja, seseorang datang dengan cinta paling jujur, namun dihancurkan oleh harga diri keluarganya sendiri. Dan di luar sana, Rino berjalan menjauh, tak tahu bahwa hari itu bukan akhir dari segalanya. Tapi justru awal dari perubahan besar yang akan menggetarkan seluruh desa. Langkah Rino meninggalkan rumah Pak Lurah terasa berat, seakan tiap derap kakinya menyeret serpihan harga diri yang baru saja hancur. Namun tak disangka, penghinaan belum berakhir di halaman rumah itu. Seorang warga yang melihat kejadian itu dari jauh, Pak Warno, ketua RT, berlari menghampiri dan bertanya, "Rin, kamu ngapain ke rumah Pak Lurah? Kok mukamu pucat gitu?" Rino hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi luka di hatinya. "Cuma silaturahmi, Pak RT," jawabnya pelan. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, terdengar suara Pak Lurah dari teras rumahnya. Ia berjalan maju ke pinggir jalan, suaranya lantang, wajahnya penuh emosi. Di belakangnya, beberapa pejabat desa ikut keluar, penasaran dengan kegaduhan yang terjadi. "Hai, warga desa! Dengarkan baik-baik," seru Pak Lurah sambil menunjuk ke arah Rino. "Hari ini, seorang tukang becak nekat datang ke rumah saya. Bukan untuk mengantar penumpang, bukan untuk menawarkan jasa, tapi untuk melamar anak saya, Nisa." Warga yang kebetulan sedang lewat, ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, petani yang baru selesai menyiram sawah, berhenti dan mulai berkumpul, penasaran dengan keributan itu. Suasana berubah senyap sejenak. Semua mata tertuju pada Rino yang hanya berdiri menunduk. "Coba kalian pikir," lanjut Pak Lurah, suaranya makin keras. "Apa pantas? Anak seorang lurah, lulusan universitas, calon guru teladan, dilamar oleh tukang becak? Dia bahkan tak punya rumah tetap. Sepedanya saja lebih tua dari usia saya menikah." Beberapa orang mulai berbisik-bisik, namun sebagian lainnya justru tertawa geli. "Pak Lurah lebay, tapi lucu juga," bisik seorang pemuda kepada temannya. "Udah kayak nonton drama aja," kata yang lain sambil tertawa kecil. Pak Lurah tidak berhenti. Ia menatap Rino dengan tajam dan berkata dengan suara yang menusuk, "Kamu becak, bukan calon menantu." Kata-kata itu menggema di antara kerumunan. Beberapa orang yang tadinya kasihan, kini ikut tersenyum sinis. Harga diri Rino terasa diinjak-injak di hadapan publik. Tapi yang paling menyakitkan bukan tawa atau hinaan itu,
melainkan pandangan kosong dari mereka yang dulu mengaku teman. Rino mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan semuanya agar tidak runtuh di depan mereka. Dengan suara yang tenang tapi penuh luka, ia berkata, "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi apakah jadi orang kecil berarti tak boleh mencintai? Salahkah kalau saya punya niat baik, walau saya tak punya harta?" Tak ada yang menjawab. Bahkan Pak Lurah pun terdiam sesaat. Tapi ego segera menguasai wajahnya kembali. "Cinta bukan untuk pengemis harapan," balasnya kasar. "Cinta butuh derajat, bukan sekadar niat." Rino hanya mengangguk pelan. Ia membalikan badan dan berjalan pergi, melewati kerumunan yang kini seolah membuka jalan baginya, bukan dengan hormat, tapi agar mereka bisa menatap punggungnya sebagai bahan ejekan. Namun, dari balik jendela rumah Pak Lurah, sepasang mata menyaksikan semuanya dengan air mata jatuh tanpa suara. Nisa menggenggam kerudungnya erat. Hatinya remuk. Ingin rasanya ia berlari, membela, memeluk dan berkata, "Maafkan ayahku." Tapi ia tahu, keberanian itu belum ia punya. Dan Rino, ia tak tahu bahwa hari itu, yang tampak seperti hari terendah dalam hidupnya, justru akan menjadi titik balik dari perjalanan luar biasa yang sedang Tuhan persiapkan untuknya. Sore hari itu, langit tampak redup meski matahari belum benar-benar tenggelam. Angin berembus pelan, membawa bisik-bisik warga desa yang masih ramai membicarakan peristiwa di rumah Pak Lurah pagi tadi. Di balik tirai kamar lantai 2 rumah besar itu, Nisa duduk membisu di ujung ranjangnya. Pandangannya kosong menatap keluar jendela, ke arah jalan desa yang kini sepi. Hatinya tak tenang. Sejak pagi, ia menahan tangis yang terus mendesak keluar. Beberapa kali ia mencoba bicara dengan ayahnya, tapi lidahnya keluh. Kakinya seperti tertancap di lantai ketika Rino berdiri di halaman rumah dan dihina habis-habisan. Ia hanya bisa mematung dari balik jendela, menyaksikan semua tanpa suara. Padahal ia tahu, Rino bukan sembarang pria. Ia mengenalnya lebih dari sekadar tukang becak. Rino adalah pemuda yang setiap hari dengan sabar membantu ibu-ibu menyeberang, mengantar anak-anak sekolah, bahkan pernah mengantar neneknya yang sakit ke puskesmas tanpa meminta bayaran. Ia pernah diam-diam melihat Rino membantu seorang bapak yang terjatuh dari sepeda motor, membawa ke klinik, dan kembali tanpa bicara pada siapa-siapa. Rino adalah pria yang sopan, rendah hati, dan pekerja keras. Dan lebih dari itu, Nisa menyukai cara Rino memandangnya. Bukan seperti pria-pria kota yang suka memuji fisik atau materi, tapi seperti seseorang yang menghargai ketulusan dan keberadaan dirinya. Namun, semua rasa itu ia kubur dalam-dalam. Ia adalah anak Pak Lurah. Dan hidup sebagai anak pejabat desa bukan perkara mudah. Sejak kecil, ia dididik untuk menjaga nama baik keluarga. Setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap pilihan hidupnya selalu harus sejalan dengan kehendak ayahnya. Pak Lurah adalah sosok yang keras. Ia mencintai anaknya, tapi caranya mencintai seringkali membelenggu. Ia ingin Nisa menikah dengan lelaki mapan, minimal seorang pegawai negeri atau anak pengusaha dari kota sebelah. "Kamu anak lurah, bukan anak penjual gorengan," katanya suatu hari ketika Nisa bilang ingin memilih jodoh sendiri. Dan pagi tadi, ketakutan Nisa menjadi kenyataan. Ayahnya mempermalukan Rino di depan umum. Bahkan membentaknya seperti maling yang hendak mencuri kehormatan keluarga. Nisa ingin keluar, ingin menghentikan semua itu. Tapi ia tak mampu. Ia hanya menggenggam tepi bajunya erat-erat, berdoa agar semuanya cepat selesai. "Maafkan aku, Rino," gumamnya pelan. Serak. Ibu Nisa masuk ke kamar tanpa mengetuk, membawa segelas susu hangat. Wajahnya lelah, tapi raut matanya menyiratkan empati. Ia tahu anaknya sedang gelisah. "Nis, ibu tahu kamu sedih. Tapi kamu juga tahu bagaimana ayahmu, kan?" ucap sang ibu perlahan. Nisa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa ayah harus mempermalukan dia seperti itu, Bu? Padahal dia tidak kasar, tidak kurang ajar." Ibunya menghela napas panjang. "Karena dalam pandangan ayahmu, status itu segalanya. Dia takut orang-orang menganggap kita rendah kalau kamu menikah dengan tukang becak. Tapi Bu, dia baik. Dia jauh lebih terhormat dari laki-laki lain yang datang dengan jas dan mobil tapi penuh omong kosong." Ibunya hanya mengelus rambut Nisa pelan, tak mampu membantah, tak juga mampu membela. Karena ia tahu, dalam rumah ini, suara Pak Lurah adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Hari itu, Nisa hanya bisa duduk dalam diam. Di luar, senja mulai turun perlahan. Di hatinya ada kekosongan, ada rasa sesal, ada pertanyaan besar yang bergema.
Apakah aku pengecut karena diam? Atau memang aku terlalu lemah untuk melawan takdir yang sudah dipilihkan orang lain? Dan di kejauhan, di tempat yang tak diketahui siapapun, Rino berjalan menjauh dari desa, membawa luka, tapi juga nyala kecil dalam dadanya yang kelak akan membakar batas-batas yang pernah menolaknya. Desa Sukajaya yang biasanya tenang, kini terasa berbeda. Bukan karena bencana, bukan karena kericuhan, tapi karena hilangnya satu sosok yang diam-diam telah menjadi bagian dari denyut kehidupan mereka, Rino si tukang becak. Sejak hari ketika ia dihina di hadapan warga dan diusir dari rumah Pak Lurah, Rino tak pernah terlihat lagi. Becaknya yang biasanya terparkir rapi di bawah pohon beringin dekat pangkalan pasar, hilang tanpa jejak. Warga awalnya mengira ia hanya sakit atau sedang libur. Namun satu hari menjadi dua, dua menjadi seminggu, dan akhirnya orang-orang mulai bertanya-tanya. Kemana si Rino ya? Kok enggak kelihatan? Tanya Bu Sumi, seorang pedagang sayur, kepada sesama penjual. Katanya sih dia pindah kota. Malu kali ya gara-gara ditolak mentah-mentah waktu lamar anak Pak Lurah. Sahut Pak Bejo, sopir angkot yang kebetulan lewat. Gosip pun mulai menyebar. Ada yang bilang Rino kabur karena sakit hati. Ada juga yang menyebut ia pulang kampung keluar Jawa. Bahkan ada yang menyindir, makanya jangan mimpi ketinggian, biar nggak jatuh keras. Namun di balik gunjingan itu, ada sebagian kecil warga yang merasakan kehilangan sungguhan. Seperti Mak Romlah, seorang nenek renta yang sering dibantu Rino saat harus ke puskesmas. Ia duduk di bangku pangkalan, memandangi tempat kosong di mana becak Rino biasa diparkir. Dulu anak itu tiap pagi nganterin aku ke pasar, pulang sore anterin ke rumah. Kadang aku cuma kasih dia singkong, tapi dia nggak pernah nolak, lirihnya dengan mata menerawang. Begitu pula dengan Pak Udin, pemulung tua yang pernah ditolong Rino saat jatuh di sawah. Rino itu bukan cuma tukang becak. Dia punya hati. Anak muda sekarang banyak yang sopan di mulut tapi pelit di tangan. Rino sebaliknya, kenangnya. Meski tak banyak bicara, kehadiran Rino selama ini telah menjadi semacam jaring halus yang menyambung antar warga, membantu yang tua, menyapa yang kecil, dan selalu menunduk jika bicara dengan yang lebih tua. Sekarang, jaring itu menghilang, dan ruang kosongnya terasa hampa bagi mereka yang peka. Pak Lurah sendiri tak pernah mengomentari soal hilangnya Rino. Ia bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan saat ada warga bertanya tentang Rino, ia hanya menjawab singkat, "Sudah pergi, ya sudah." Memang dia tak cocok di sini. Namun Nisa tahu, ada sesuatu yang hilang. Di dalam dirinya, ada ruang yang tak bisa diisi siapapun. Setiap kali melewati pangkalan becak, hatinya nyeri melihat tanah kosong tempat becak Rino biasa berdiri. Ia sering termenung di kamar, memikirkan satu pertanyaan yang terus mengganggu batinnya. Andai waktu itu aku membela, apakah Rino akan tetap di sini? Rino telah pergi. Entah kemana. Tapi dalam kepergiannya, ia membawa luka, tekad, dan satu janji dalam hati, ia akan kembali. Bukan sebagai tukang becak, bukan sebagai sosok yang dipandang sebelah mata, tetapi sebagai pria yang berdiri tegak, dengan harga diri yang tak lagi bisa diinjak. Dan tak seorang pun di desa itu tahu, bahwa perginya Rino akan menjadi awal dari gemparnya kisah yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. 3 tahun telah berlalu sejak Rino menghilang dari desa Sukajaya. Waktu memang terus berjalan, dan seperti halnya sungai yang mengalir tanpa pernah menoleh ke belakang, kehidupan pun tampak terus berlanjut. Desa Sukajaya berubah dengan cepat. Jalan-jalan utama yang dulu masih berbatu kini sudah diaspal mulus. Warung-warung kecil mulai berganti dengan toko-toko modern. Balai desa diperluas, dan sebuah pasar semi-modern kini berdiri menggantikan lapak-lapak bambu yang dulu berjejer tak teratur. Semua orang berbicara tentang kemajuan, seolah lupa akan wajah-wajah lama yang pernah menjadi bagian dari denyut nadi desa itu. Namun di antara geliat pembangunan itu, satu kisah tetap bertahan di bibir sebagian warga, cerita tentang Rino, si tukang becak yang nekat melamar anak Pak Lurah. Masih ingat Rino? Yang dulu sok-sokan mau nikah sama Bu Nisa, kata seorang pemuda di warung kopi. Haha, iya, tukang becak melamar guru. Gila tuh orang. Untung cepat hilang dari desa, sahut temannya. Cerita itu sudah seperti dongeng turun-temurun, bukan sebagai kisah cinta yang menyentuh, tapi sebagai bahan lelucon yang tak kunjung usang. Bahkan anak-anak muda yang tak sempat menyaksikan kejadian aslinya tetap mengenalnya dari cerita orang-orang tua yang suka bergosip. Sementara itu, Nisa, gadis yang dulu hanya bisa menunduk ketika Rino dihina, kini telah menjadi wanita dewasa. Ia mengajar di sebuah sekolah swasta di kota kecil berjarak 2 jam dari desa. Setiap hari, ia mengenakan seragam batik khas guru,
menyambut anak-anak didiknya dengan senyum yang hangat, meski hatinya tak sepenuhnya damai. Meski banyak pria yang mendekatinya, mulai dari sesama guru, pegawai bank, hingga seorang calon PNS, tak satu pun yang berhasil membuka hatinya. Setiap kali mereka mencoba mendekat, Nisa merasa ada tembok tak kasat mata yang menahannya. Ia pun tak pernah benar-benar bisa menjelaskan alasannya, sampai suatu malam ia menyadari, tak ada yang bisa menggantikan tatapan mata Rino hari itu, tatapan jujur, dalam, dan penuh harap. Tatapan seorang pria sederhana yang mencintai bukan karena rupa, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Setiap pulang ke desa di akhir pekan, Nisa selalu melewati pangkalan becak yang dulu ramai. Kini tempat itu sudah menjadi lahan parkir mini untuk sepeda motor para pedagang. Tak ada lagi pohon beringin tempat Rino biasa bersandar. Digantikan tiang besi dengan papan reklame toko cat. Setiap kali melihat itu, dada Nisa terasa sesak. Kadang ia berdiri diam, sejenak saja, menatap tempat kosong itu sambil mengingat suara becak yang dulu khas. Ada rindu yang ia tak tahu harus dikirimkan kemana. Di kamarnya, Nisa masih menyimpan benda kecil yang tak pernah ia buka di depan siapapun. Sebuah kertas lusuh yang pernah ia temukan di dekat kotak cincin yang ditendang ayahnya. Di sudut halaman, setelah Rino pergi, kertas itu jatuh, terbuka oleh angin. Isinya hanya satu kalimat sederhana, ditulis tangan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya datang karena saya percaya cinta bukan soal derajat, melainkan keberanian untuk jujur. Kalimat itu selalu menggema di benaknya, terutama saat malam-malam sunyi datang menelannya dalam sepi. Meski waktu telah berlalu, dan banyak hal berubah, satu hal tetap tinggal, rasa sesal yang tak kunjung pergi. Dan tanpa disadari siapapun di desa itu, di sebuah kota jauh yang tak terjangkau kabar mereka, Rino sedang mempersiapkan sesuatu. Bukan sekadar kehidupan baru, tapi sebuah langkah besar untuk kembali, dengan identitas yang akan mengguncang semua yang pernah meremehkannya. Pagi itu, desa Sukajaya masih seperti biasa. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan, embun menempel di dedaunan, dan ibu-ibu mulai sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Para petani bersiap menuju sawah, dan para pedagang membuka lapak di pasar. Namun, rutinitas pagi yang tenang itu mendadak berubah geger saat suara deru mesin mobil mewah terdengar memasuki jalan utama desa. Bukan mobil biasa. Sebuah SUV hitam mengilap, panjang dan gagah, melaju perlahan menembus jalanan sempit berbatu yang biasanya hanya dilalui motor atau pick-up barang. Plat nomornya dari Jakarta, dan bodinya terlihat seperti baru keluar dari showroom. Anak-anak kecil berlari mengikuti dari belakang, menunjuk-nunjuk dengan mata membelalak. Warga yang sedang menyapu halaman berhenti, menoleh penasaran. Warung kopi di pinggir jalan mendadak senyap, semua mata tertuju ke satu arah. Siapa tuh? Pejabat? Artis? Bisik Bu Yayah kepada tetangganya. Waduh, jangan-jangan investor. Mau bangun resort di sini? Tukas Pak Bejo dengan mata berbinar. Mobil itu berhenti tepat di depan balai desa. Perlahan, pintu belakang dibuka oleh sopir berseragam. Dari dalamnya, keluarlah seorang pria muda, tinggi, tegap, berkemeja putih elegan dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sepatu kulitnya mengilap, rambutnya rapi, dan senyumnya tenang namun berwibawa. Semua warga menatapnya dalam diam. Beberapa bahkan berbisik lirih, menyangka ia anak pejabat pusat atau mungkin pemilik perusahaan besar. Tapi tak ada yang benar-benar mengenalnya, sampai pria itu menoleh, melangkah mendekat, dan menyapa dengan suara yang tak asing di telinga mereka. Assalamualaikum, Pak Udin. Bu Sumi. Makromlah, apa kabar semua? Ucapnya sambil tersenyum ramah. Warga tercekat. Mereka saling menatap dengan dahi berkerut, mencoba mencocokkan suara itu dengan wajah dalam ingatan mereka. Makromlah yang pertama kali maju, memicingkan mata, lalu menepuk mulutnya kaget. Ya Allah! Rino! Ini, kamu, Rino? Seolah mantra dipecahkan, semua warga langsung terkejut. Riuh rendah meledak di jalan desa. Wajah-wajah terbelalak, sebagian bahkan masih tak percaya. Rino? Tukang becak itu. Masya Allah! Kok bisa kayak gini? Dia berubah total. Gantengnya. Gagah banget. Dulu item dekil, sekarang kayak bos Jakarta. Rino hanya tersenyum. Ia berjalan menyapa satu persatu warga yang dulu mengenalnya. Beberapa menyambut dengan tangan gemetar, malu mengingat bahwa dulu mereka juga ikut menertawakan dan meremehkannya. Bu Sumi bahkan sempat menitikan air mata saat Rino menyapanya. Masih jual sayur, Bu? Semoga dagangannya laris ya, kayak dulu ibu suka doain saya.
Ya Allah, nak, ibu nyesel pernah dengerin orang ngomongin kamu jelek-jelek, ucap Bu Sumitrisa. Tanpa menyebut nama siapapun, Rino menepuk bahu warga dengan hangat. Tak apa, Bu. Saya pulang bukan untuk membuka luka. Saya pulang untuk menunjukkan bahwa orang kecil juga bisa bermimpi besar. Sementara itu, berita kedatangan Rino menyebar cepat bak angin topan. Pak RT dan perangkat desa segera datang ke balai desa, mencoba terlihat ramah. Mereka bahkan menawarkan teh dan kopi untuk tamu penting, itu, yang dulu bahkan tak dilirik saat masih mengayuh becak. Dan di teras rumah megah berwarna krem, rumah Pak Lurah, seorang pria tua mematung melihat dari kejauhan. Pandangannya kosong, wajahnya tegang. Ia mengenali sosok itu, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Lurah merasakan hal yang jarang ia rasakan, gugup. Dan di balik jendela kamar atas, sepasang mata memerah menatap jalan desa. Nisa berdiri membeku, melihat Rino tersenyum dan disambut hangat warga. Dadanya sesak, bibirnya bergetar, dan hanya satu kalimat yang keluar dari hatinya. Dia kembali. Tapi Nisa belum tahu, Rino tak sekadar kembali. Ia datang dengan sebuah kejutan besar, dan satu tujuan yang belum selesai, menuntaskan kisah yang pernah dihentikan oleh hinaan. Setelah geger pagi itu, warga desa Sukajaya masih belum bisa berhenti membicarakan kembalinya Rino. Pria yang dulu mereka kenal sebagai tukang becak sederhana, kini tampil seperti seorang eksekutif ternama. Namun misteri tetap menggantung di udara. Siapa sebenarnya Rino sekarang? Apa pekerjaannya? Bagaimana bisa hidupnya berubah sedrastis itu? Sore harinya, Rino diundang oleh kepala desa untuk berbicara di balai desa. Undangan itu disebar cepat lewat pengeras suara dan pesan berantai. Warga pun berbondong-bondong datang, tua, muda, bahkan anak-anak ikut memenuhi bangku-bangku kayu yang jarang seramai itu. Pak Lurah, yang awalnya enggan hadir, akhirnya datang juga. Ia duduk di barisan depan, berusaha menyembunyikan rasa canggung di balik senyum yang dipaksakan. Di sisi lain, Nisa duduk diam, mengenakan kerudung pastel dan batik sopan, matanya sesekali mencuri pandang ke arah Rino yang duduk di kursi kehormatan. Ketika waktu yang dinanti tiba, Rino berdiri. Ia membawa diri dengan tenang. Tidak ada kesombongan dalam sikapnya, hanya aura percaya diri yang lahir dari perjuangan panjang. Ia mengambil mikrofon, dan dengan suara mantap, memulai pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rino, sebagian dari bapak ibu mungkin mengenal saya dulu sebagai tukang becak di desa ini. Ruangan langsung senyap. Semua menahan napas. Pak Lurah menunduk dalam-dalam. Beberapa tahun lalu, saya datang ke rumah seorang tokoh desa ini dengan maksud baik. Tapi karena status sosial saya saat itu, niat saya ditertawakan dan dihina. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tukang becak tidak pantas bermimpi tinggi. Ia berhenti sejenak. Beberapa warga tertunduk, merasa bersalah. Rino melanjutkan. Yang tidak banyak orang tahu, kejadian itu ternyata direkam oleh seseorang dan diunggah ke media sosial. Video itu viral, bukan karena dramanya, tapi karena banyak orang tersentuh melihat seseorang yang berani datang dengan ketulusan, meski direndahkan habis-habisan. Terdengar bisik-bisik pelan. Pak RT saling menatap dengan istri-istri pejabat desa. Salah satu yang menonton video itu adalah Direktur Yayasan Pendidikan Sosial di luar negeri. Mereka menghubungi saya, menawari beasiswa ke Singapura, dengan satu syarat. Saya harus mau belajar keras dan membuktikan bahwa saya bukan orang kecil dalam cita-cita. Wajah-wajah di balai desa membeku. Tak ada yang menyangka, peristiwa hinaan itu justru menjadi pintu bagi perubahan besar dalam hidup Rino. Saya menyelesaikan pendidikan dalam 2 tahun. Setelah itu, saya kembali ke Jakarta dan bergabung dalam tim pengembangan sistem transportasi modern berbasis digital. Kini, saya dipercaya sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan transportasi besar yang menaungi lebih dari 5.000 pengemudi di berbagai kota. Gemuruh tepuk tangan menggema. Namun bukan hanya karena kagum, tapi juga karena tak percaya bahwa Rino, tukang becak yang dulu mereka pandang rendah, kini telah melampaui semua ekspektasi mereka. Rino menatap seluruh warga dengan senyum ringan. Saya tidak datang untuk pamer. Saya datang karena ingin membuktikan bahwa tidak ada manusia yang pantas direndahkan hanya karena pekerjaannya. Semua orang bisa berubah, asal diberi kesempatan. Ia lalu menatap Pak Lurah, langsung, tajam, namun tetap sopan. Dan saya datang bukan untuk membalas. Tapi saya ingin Bapak tahu bahwa penghinaan Bapak dulu justru adalah hadiah terindah dalam hidup saya. Pak Lurah tercekat. Wajahnya merah padam,
Tangannya bergetar. Ia tak bisa berkata apa-apa. Rino menunduk dalam-dalam kepada seluruh warga. Terima kasih, karena tanpa kalian, saya takkan pernah tahu betapa kuatnya diri saya ketika diremehkan. Di ujung ruangan, Nisa menunduk, menyeka air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Di balik semua yang telah terjadi, hatinya dipenuhi rasa haru, bangga, dan penyesalan. Rino telah kembali. Tapi ia bukan lagi pria yang sama. Kini ia berdiri sebagai sosok yang tangguh, dihormati, dan membawa cahaya bagi semua yang dulu menganggapnya tak layak bermimpi. Dan semua orang tahu, desa itu tak akan pernah sama lagi sejak kedatangannya. Keesokan harinya setelah pengakuan mengejutkan dari Rino, suasana desa Sukajaya berubah drastis. Jika sebelumnya Rino dipandang sebelah mata, kini ia seperti magnet yang menarik perhatian seluruh penjuru desa. Warung kopi yang biasanya membicarakan harga beras dan isu tetangga kini hanya punya satu topik, Rino. Namanya disebut-sebut di setiap sudut, dari pasar hingga pos ronda. Namun kali ini, bukan sebagai tukang becak, melainkan sebagai Pak Rino, direktur. Hebat ya, padahal dulu yang narik becak, celetuk Bu Yati sambil membungkus tempe. Duh, kalau tahu bakal sukses begini, dulu gue udah jodohin anak gue ke dia, tukas Pak Bejo, terkekeh. Padahal dulu ia salah satu yang ikut menertawakan Rino di depan rumah Pak Lurah. Tak hanya itu, warga yang dulu tak pernah menegur, kini mendadak jadi ramah luar biasa. Beberapa bahkan rela menunggu berjam-jam di depan rumah orang tua angkat Rino, hanya untuk bisa menyapa dan berfoto. Pak Rino, sini dong, selfie dulu. Buat status WhatsApp, teriak pemuda kampung yang dulu memanggil Rino, si tukang becak nyasar. Anak-anak muda berlomba-lomba menyodorkan brosur kecil. Pak, saya punya usaha sablon. Siapa tahu butuh kaos perusahaan. Pak Rino, saya punya UMKM, tolong dipromosiin, ya. Rino hanya tersenyum dan melayani semua dengan sopan. Ia tak pernah menampik, apalagi mengusir. Namun di balik senyum itu, hatinya tahu, yang dulu menganggapnya tak pantas, kini menjilat habis-habisan karena status dan hartanya. Tak kalah gesit, Pak RT datang pagi-pagi ke rumah orang tua angkat Rino membawa oleh-oleh dan wajah penuh basa-basi. Wah, Rino, lama nggak ketemu. Dulu saya udah tahu, kamu itu anak yang berbakat. Makanya saya sering doakan, kan? Katanya sambil tertawa hambar. Padahal, Rino masih ingat jelas, Pak RT salah satu yang ikut tertawa paling keras saat ia diusir dari rumah Pak Lurah dulu. Tapi Rino tidak membalas. Ia hanya menjabat tangan Pak RT dan berkata tenang, terima kasih, Pak. Doa Bapak mungkin yang membawa saya sampai ke sini. Di malam harinya, giliran para tetua desa yang datang. Duduk bersila, membawa jajanan pasar, dan memuji-muji Rino setinggi langit. Kamu ini contoh anak muda sukses. Harus sering-sering pulang kampung. Siapa tahu bisa bantu bangun desa, ucap Pak Kades sambil menyuap pisang goreng. Rino tetap menghormati mereka semua. Ia tahu, sikap berubah-ubah adalah tabiat manusia. Tapi malam itu, saat semua tamu pulang dan rumah sunyi, Rino duduk sendiri di beranda, menatap langit yang pekat. Dalam hatinya, ada luka yang belum sembuh. Luka saat ia ditertawakan, dihina, dan dianggap hina hanya karena menarik becak. Ia tak membenci, tapi ia juga tak bisa melupakan. Angin malam meniup pelan. Rino menghembuskan napas panjang. Beginikah dunia? Hanya mengenal kita saat sudah jadi seseorang. Ia tak menyesali masa lalu, tapi ia juga tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa penghormatan yang ia terima kini, bukan karena siapa dirinya, melainkan karena jabatannya. Dan di antara semua yang mendekat, hanya satu orang yang tak muncul sejak ia kembali, Nisa. Sosok yang dulu ia perjuangkan, tapi dia membisu saat ia dihinakan. Rino masih menanti, apakah Nisa juga akan berubah seperti yang lain, atau tetap memilih menjauh? Namun yang jelas, satu hal sudah pasti, Rino telah memaafkan semua, tapi tak akan pernah lupa. Sore itu, udara di desa Sukajaya terasa berbeda. Langit berwarna jingga keemasan, seolah ikut menjadi saksi bisu dari pertemuan yang tak pernah dibayangkan siapapun akan terjadi lagi, terutama oleh Pak Lurah. Rino, dengan langkah tenang dan tubuh tegap, berjalan menuju rumah besar di tengah desa. Rumah yang dulu pernah menjadi tempat ia dipermalukan di hadapan banyak orang. Rumah Pak Lurah. Saat mengetuk pintu, seorang pembantu membuka dengan wajah terkejut. Pak Rino. Assalamualaikum, ucap Rino, sopan. Saya ingin bertemu Pak Lurah. Kalau beliau berkenan. Tak lama, Pak Lurah muncul.
Wajahnya kaku, antara syok, canggung, dan bingung menahan ego yang selama ini tinggi. Ia sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menyunggingkan senyum lebar yang dipaksakan. Rino! Astaga, kamu! Sudah lama yang gak pulang. Silakan masuk. Rino masuk tanpa banyak bicara. Ia memandangi sekeliling ruangan yang tampak masih sama seperti dulu, hanya saja suasana batinnya kini berbeda. Ia tak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi menghadap Pak Lurah sebagai pemohon. Pak Lurah menuangkan teh dan mencoba mencairkan suasana. Dengar-dengar kamu sudah sukses ya? Hebat kamu. Dulu saya sudah lihat potensi itu sebenarnya, cuma belum waktunya aja. Rino hanya tersenyum tipis. Ia tahu kata-kata itu bohong. Waktu itu, Pak Lurah bahkan tak memberi kesempatan untuk bicara. Yang ia terima hanya hinaan dan hardikan. Saya datang bukan untuk membahas masa lalu, Pak, kata Rino akhirnya, tenang namun tegas. Saya juga tidak datang untuk membalas dendam. Pak Lurah menyandarkan tubuhnya di kursi rotan, lega namun tetap waspada. Rino melanjutkan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah memaafkan Bapak. Kata-kata Bapak dulu menyakitkan. Tapi ternyata justru menjadi titik balik dalam hidup saya. Pak Lurah menunduk. Wajahnya mulai memerah. Ia tidak menyangka Rino masih menyimpan kenangan itu begitu jelas. Bapak mungkin tidak sadar. Tapi saat Bapak menghina saya di depan orang banyak, ada seseorang yang merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke internet. Video itu yang akhirnya membawa saya pada beasiswa, dan hidup yang berbeda sekarang. Pak Lurah meneguk teh, tangannya sedikit gemetar. Rino menarik napas, lalu berkata, tapi hari ini saya tidak hanya datang untuk itu. Saya datang karena ingin membantu desa ini. Pak Lurah menoleh cepat, matanya melebar. Maksud kamu? Saya dan tim saya sedang merancang program transportasi desa berbasis digital. Saya ingin desa ini jadi salah satu pilot proyeknya. Supaya warga bisa punya akses lebih baik ke transportasi, pekerjaan, dan peluang baru. Pak Lurah tercengang. Ia tak menyangka pria yang dulu ia usir seperti anjing jalanan, kini kembali menawarkan bantuan, bukan kemarahan. Kenapa kamu mau bantu desa ini, Rino? Setelah semua yang terjadi. Rino menatap lurus ke mata Pak Lurah. Karena desa ini bagian dari diri saya. Saya tumbuh di sini. Dihina di sini. Tapi juga belajar bertahan di sini. Dan karena saya tahu jika saya hanya membalas, saya tak akan jauh berbeda dari orang yang pernah menyakiti saya. Pak Lurah tak kuasa menahan emosinya. Ia menunduk dalam-dalam, air matanya menetes diam-diam. Maafkan saya, Rino. Saya hilaf. Saya terlalu sombong waktu itu. Rino berdiri dan meraih tangan Pak Lurah. Saya sudah memaafkan Bapak, sejak lama. Tapi saya harap, ke depan, jangan pernah remehkan siapapun lagi, hanya karena pakaian atau pekerjaannya. Pak Lurah mengangguk pelan, penuh haru dan rasa bersalah. Hari itu, dua pria berbeda latar berdiri dalam satu ruang yang sama, bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai sesama manusia yang akhirnya saling mengerti. Dan Rino, resmi menutup lembaran lama, membuka pintu untuk masa depan yang lebih terang, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk desa yang dulu pernah meremehkannya. Hari itu menjadi momen yang menggetarkan seluruh sudut desa Sukajaya. Sebuah tenda putih elegan berdiri di halaman rumah Pak Lurah. Kursi tamu ditata rapi, bunga segar menghias sudut-sudut ruangan, dan aroma masakan khas desa bercampur dengan wewangian mewah dari ibu kota. Semua mata tertuju pada satu hal, lamaran ulang Rino, si mantan tukang becak yang kini kembali sebagai direktur perusahaan transportasi terkemuka di Jakarta. Berbeda dari kedatangannya dulu yang penuh hinaan, kini Rino datang dengan kepala tegak, mengenakan beskap modern berwarna krem, ditemani oleh kedua orang tua angkatnya, pasangan dermawan yang telah mendidik dan mendukung Rino sejak ia mendapatkan beasiswa. Mereka turun dari mobil hitam mewah dengan sopan santun yang mencerminkan kelas, namun tak kehilangan kehangatan. Warga yang dulu menertawakan, kini menyambut dengan penuh hormat. Sebagian bahkan terlihat berdiri di luar pagar, hanya untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Pak Lurah berdiri di depan rumah dengan raut wajah campur aduk, antara malu, menyesal, dan pasrah. Baju lurah kebesarannya yang biasanya memberi wibawa, kini tak mampu menyembunyikan kegugupan yang menari di matanya. Rino melangkah ke depan, menyalami Pak Lurah dengan senyum tenang. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya sebuah aura kedewasaan yang terpancar dari pria yang dulu pernah ditolak mentah-mentah. Pak, hari ini saya datang dengan niat yang sama seperti beberapa tahun lalu.
Tapi kali ini, saya datang bukan sendirian. Saya datang sebagai seseorang yang telah diberi kesempatan untuk tumbuh. Saya ingin kembali melamar putri Bapak, Nisa. Pak Lurah terdiam. Ia mencuri pandang ke arah tamu-tamu, ke arah Nisa yang duduk bersama ibunya, dan akhirnya menunduk dalam-dalam. Suasana hening. Semua menunggu jawaban. Akhirnya, dengan suara lirih namun terdengar jelas, Pak Lurah berkata, Saya tak bisa berkata apa-apa selain minta maaf, Rino. Dulu saya salah besar. Dan hari ini, saya tak punya alasan untuk menolak. Silakan, Nak. Lamaran ini, saya terima. Tepuk tangan pelan terdengar dari para tetua desa. Beberapa warga bahkan menyeka air mata haru. Pak Lurah lalu menyalami orang tua angkat Rino dengan kepala menunduk penuh hormat. Terima kasih telah mendidik Rino jadi pria sebaik ini. Saya malu, tapi juga bangga. Nisa berdiri pelan, mengenakan kebaya pastel lembut. Wajahnya berseri, namun matanya basah. Ia melangkah ke depan, berdiri di samping Rino. Saat mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Aku minta maaf, bisik Nisa lirih, hanya untuk didengar Rino. Dulu aku tak cukup berani untuk membelamu. Rino menggenggam tangannya lembut. Tak apa. Kita punya kesempatan baru sekarang. Lamaran berlangsung dengan hikmat. Cincin disematkan. Simbol adat dijalankan. Namun yang paling bermakna bukanlah acara seremonialnya, melainkan perubahan sikap, kesadaran akan kesalahan, dan kesempatan kedua yang tak semua orang bisa dapatkan. Hari itu, lamaran kedua Rino tak hanya menjadi kemenangan cinta, tapi juga pembuktian bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh masa lalu atau pekerjaannya, melainkan oleh sikap, ketekunan, dan hatinya. Dan di tengah gemuruh doa-doa baik dari warga, satu pelajaran besar terpatri kuat dalam hati semua yang hadir. Jangan pernah menghina seseorang karena takdirnya hari ini, karena esok, bisa jadi ia menjadi seseorang yang paling kau hormati. Hari yang dinanti pun tiba. Desa Sukajaya tampak berbeda dari biasanya. Gapura dihias bunga, jalan utama ditaburi janur kuning, dan rumah Pak Lurah dipenuhi tenda-tenda besar berwarna putih keemasan. Undangan datang bukan hanya dari desa, tapi juga pejabat kabupaten, media lokal, dan bahkan perwakilan dari Jakarta. Rino dan Nisa akan menikah. Prosesi berlangsung dengan hikmat namun megah. Nisa tampil anggun dalam kebaya modern berwarna putih mutiara, sementara Rino tampil gagah dengan beskap bernuansa emas lembut. Warga desa hanya bisa berdecak kagum, sebagian bahkan sulit percaya bahwa pria di pelaminan itu dulunya hanya tukang becak yang biasa mereka abaikan. Di pelaminan, senyum tak henti menghiasi wajah pasangan itu. Namun bukan kemewahan pesta yang jadi sorotan, melainkan kehangatan suasana, dan bagaimana setiap detik terasa seperti penebusan masa lalu yang pahit. Setelah rangkaian acara selesai, Rino berdiri di atas panggung kecil yang disiapkan untuk pidato pengantin. Suara obrolan pelan-pelan mereda. Semua menatap ke arah Rino, menanti kalimat yang akan ia sampaikan. Dengan mikrofon di tangan dan sorot mata tenang, Rino mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa Sukajaya, keluarga besar saya, dan terutama kepada keluarga besar Pak Lurah yang telah menerima saya kembali, kali ini sebagai menantu. Suara tawa kecil terdengar, hangat, tapi raut wajah Rino tetap serius. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Beberapa tahun lalu, saya pernah berdiri di depan rumah ini. Bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai seseorang yang dianggap tak layak. Saya datang dengan niat tulus, namun pulang dengan luka yang sangat dalam. Suasana mendadak hening. Semua mata kini tertuju penuh perhatian. Tapi hari itu pula, saya belajar tentang dunia. Tentang harga diri. Tentang bagaimana mimpi bisa jadi bahan tertawaan, sebelum akhirnya jadi kenyataan. Dan hari ini, di hari pernikahan saya ingin mengucapkan satu kalimat yang sudah lama saya simpan. Rino menoleh perlahan ke arah Pak Lurah, yang duduk di barisan depan. Wajah lelaki tua itu mulai basah oleh air mata yang tertahan. Terima kasih, Pak Lurah. Karena hinaan Bapak waktu itu, saya terbakar. Saya ingin membuktikan bahwa seseorang bukan dinilai dari apa pekerjaannya, tapi dari seberapa besar kemauannya untuk berubah. Karena kata-kata Bapak, saya tahu siapa diri saya sebenarnya. Dan karena rasa sakit itu, saya berdiri di sini hari ini, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tamu mulai terisak pelan. Bahkan para wartawan yang meliput turut larut dalam suasana haru. Rino menunduk, lalu kembali tersenyum.
Saya tidak pernah membenci siapapun di desa ini. Saya kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk membawa kebaikan. Mulai minggu depan, program transportasi desa akan dimulai. Armada pertama akan saya beri nama Becak Harapan. Karena dari sanalah semuanya dimulai. Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa anak muda desa meneriakkan nama Rino seperti pahlawan. Pak Lurah berdiri pelan, berjalan ke arah panggung, dan memeluk Rino tanpa kata. Pelukannya erat, penuh penyesalan dan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Air matanya mengalir deras. "Maafkan aku, nak," bisiknya. "Dulu aku buta. Tapi sekarang, aku melihat." Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan masa lalu yang penuh luka dengan masa depan yang penuh harapan. Dan dari hari itu, nama Rino tak hanya dikenal sebagai direktur sukses, tapi juga sebagai simbol perjuangan, kerendahan hati, dan kemenangan seorang anak desa yang dulu hanya tukang becak, namun kini menjadi teladan seluruh negeri.